Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan lanjut belajar cara membuktikan sifat bangun geometri. Ada di halaman 127 sampai dengan 128. Baik, Ibu langsung membahas. Baik, Ibu membahas rangkuman sifat-sifat bangun geometri anak-anak. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hingga saat ini, mari kita rangkum sifat-sifat bangun geometri yang digunakan sebagai landasan dalam proses pembuktian. Yang pertama, sifat sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang sama besar. Kita cermati di sini sudut yang atas pada dua garis di sini terbentuk 4 sudut. Sudut yang atas bertolak belakang dengan yang bawah sini, besarnya sama. Sudut yang di sebelah kiri ini bertolak belakang dengan yang di sebelah kanan, besarnya juga sama. Selanjutnya, sifat garis-garis sejajar. Ketika dua garis dipotong garis lain, yang ke satu, jika dua garis sejajar, maka sudut-sudut sehadap besarnya sama. Ada dua garis sejajar ditunjukkan dengan tanda panah ini anak-anak. Ini sudut yang sehadap ini dua garis sejajar ini dipotong satu garis, sudut yang sehadap ini besarnya sama. Yang kedua, jika dua garis sejajar, maka sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Ini ada dua sudut dalam berseberangan. Ini besarnya sama anak-anak. Lanjut ke syarat kesejajaran garis. Ketika dua garis dipotong garis lain, yang ke satu, jika sudut-sudut sehadap besarnya sama, maka kedua garis sejajar. Kalau ada dua garis dipotong oleh satu garis, sudut yang sehadap ini besarnya sama, maka bisa disimpulkan kedua garis itu sejajar. Yang kedua, jika sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka kedua garis sejajar. Dua garis yang dipotong oleh satu garis, jika dua sudut dalam berseberangannya sama besar, maka bisa disimpulkan kedua garis itu sejajar. Selanjutnya, sifat-sifat sudut segitiga. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang kedua, besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan. Ini kita cermati, ini ada lingkaran penuh dan lingkaran kosong di sini. Ini maka sudut luar dari segitiga ini yang tidak berdampingan, maksudnya di sini ini anak-anak ini berdampingan. Besarnya sudut yang di sini nih, sudut luar segitiga ini sama dengan jumlah antara sudut yang berupa lingkaran penuh dengan lingkaran kosong anak-anak. Selanjutnya, sifat bangun-bangun yang kongruen. Yang ke satu, pada bangun-bangun yang kongruen, sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Kita cermati pada dua bangun yang kongruen ini, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang anak-anak. Ini satu tandanya, di sini sama panjang tandanya 2, di sini sama panjang tandanya garis 3, di sini sama panjang tandanya lingkaran kosong. Selanjutnya, yang kedua, pada bangun-bangun yang kongruen, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini kita cermati, lingkaran kosong besarnya sama. Ini silang besarnya sama. Ini berupa tanda lengkung sudutnya besarnya sama. Ini lingkaran penuh besarnya juga sama anak-anak. Jadi untuk dua bangun yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ibu lanjutkan anak-anak, syarat kekongruenan segitiga. Dua segitiga dinyatakan kongruen bila salah satu syarat berikut dipenuhi. Yang ke satu, ketika pasang sisi sama panjang, atau rumusnya sisi. Ini ketika sisinya sama panjang, 1, 1, 2, 2, ini 3, 3, ini dua segitiga ini kongruen anak-anak. Yang kedua, dua pasang sudut bersesuaian sama dan sudut antara kedua sisi sama besar. Rumus sisi sudut sisi atau si susi anak-anak. Ini seharusnya sisi,
Ini jadi ini sisi yang bersesuaian ini sama panjang, sudut diantaranya di sini sudut sama besar, sisi lagi sama panjang, kedua segitiga ini kongruen. Selanjutnya yang ketiga, dua pasang sudut bersesuaian dan sisi di antara kedua sudut besarnya sama. Rumus sudut sisi sudut. Ini sudutnya besarnya sama, sisi ini di tengah-tengah kedua sudut ini besarnya sama, maka kedua segitiga ini kongruen anak-anak. Lanjut ke materi mari mencoba anak-anak. Pada bangun geometri berbentuk bumerang berikut, carilah besar sudut X dengan berbagai cara. Ada 4 cara, nanti bahas satu persatu. Kita dapat memikirkannya dengan berbagai sifat dari bangun geometri. Baik, ini untuk soal yang ke-1 anak-anak, kita akan menentukan besar sudut X. Kita cermati dulu segitiga yang ada di sini, yang sudutnya di sini 60 derajat, 40 derajat. Di sini ada garis putus-putus yang berwarna merah di sini. Ini disebut sudut A di sini. Ini untuk menentukan besar sudut X, kita tentukan dulu besar sudut A. Besar sudut A ini besarnya sama dengan 60 derajat ditambah 40 derajat anak-anak, karena merupakan sudut luar segitiga ini berarti sama dengan 60 derajat ditambah dengan 40 derajat sama dengan 100 derajat. Selanjutnya kalau kita cermati sudut X di sini, ini ada segitiga yang ada di sini. Sudut yang di sini A, di sini 30 derajat, di sini X. Besar sudut X ini sama dengan sudut A ditambah dengan 30 derajat anak-anak. Karena sudut X ini merupakan sudut luar dari segitiga yang ada di sini nih. Segitiga di sini nih. Ini sudut X ini merupakan sudut luar. Jadi besar sudut X sama dengan besar sudut A ditambah dengan 30 derajat ini sama dengan 100 derajat ditambah dengan 30 derajat sama dengan 130 derajat. Lanjut kita menentukan besar sudut X dengan cara kedua anak-anak. Di sini ada garis bantu, garis putus-putus yang berwarna merah ini. Kita cermati segitiga yang sisinya di sini nih, ditambah yang di bawah di sini ditambah garis putus-putus, ini besarnya 180 derajat anak-anak. Dan besar sudutnya kalau ibu di sini ibu sebut A, di sini sudut B, maka besarnya adalah 60 derajat ditambah 40 ditambah A ditambah B ditambah 30 derajat. Itu 180. Kita bisa menentukan besar sudut A ditambah B anak-anak. Ini sudut A ditambah dengan besar sudut B, besarnya sama dengan besar sudut segitiga 180 derajat dikurangi dengan yang sudah ada yaitu 60 derajat ditambah 40 derajat ditambah 30 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 130 derajat anak-anak, sama dengan 50 derajat. Selanjutnya segitiga yang ada sudutnya X di sini, sudutnya ini sudut X, sudut A, sudut B. Jadi untuk menentukan besar sudut X sama dengan 180 derajat sudut segitiga, kita kurangi sudut A ditambah B anak-anak. Nih kita kurangi dengan sudut A, besar sudut A ditambah dengan besar sudut B, sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut A ditambah B 50 derajat. Nih. Berarti besar sudut X adalah 130 derajat. Sudah sama dengan cara ke-1. Ibu lanjut untuk cara yang ketiga, kita menentukan besar sudut X anak-anak. Di sini ada garis bantu, garis putus-putus berwarna merah. Kita cermati, di sini besar sudutnya 60 derajat, ini ibu bagi dua. Yang di sini ini ibu sebut sudut A, di sini ini ibu sebut dengan sudut B. A ditambah B ini sudah kelihatan jumlahnya 60 derajat anak-anak. Kita cermati sudut yang ada di sini, ini merupakan sudut luar segitiga yang atas ini, batasnya garis putus-putus. Ini besarnya A ditambah 40 derajat. Kalau yang di sini ini besar sudutnya
Ini B, besar sudut B ini sudut luar segitiga yang bawah ini ditambah 30 derajat. Maka besar sudut X ini langsung bisa kita selesaikan. Besar sudut X sama dengan A ditambah dengan 40 derajat ditambah dengan B ditambah dengan 30 derajat. Selanjutnya ini sama dengan, kita tukar tempat bisa atau kita buka kurungnya dulu anak-anak. A ditambah 40 derajat ditambah dengan B ditambah dengan 30 derajat. Ini sama dengan A ditambah dengan B, selanjutnya ditambah dengan 40 derajat tambah 30 derajat 70 derajat. Ini sama dengan A ditambah B tadi besarnya 60 derajat. 60 derajat ditambah dengan 70 derajat besarnya sama dengan 130 derajat. Lanjut kita ke cara yang keempat untuk menentukan besar sudut X anak-anak. Ini ada garis bantu berupa garis yang sejajar dengan garis yang di atas di sini, ini tandanya sejajar. Kita cermati kalau sudut yang ada di sini Ibu sebut dengan sudut A. Ini selanjutnya sudut yang ada di sini Ibu sebut dengan sudut B. Kita cermati di sini sudut A, besar sudut A ini besarnya sama dengan 40 derajat anak-anak. Ini karena merupakan ini ada dua garis sejajar dipotong satu garis, ini merupakan dua sudut dalam berseberangan dan dua garis ini sejajar. Selanjutnya untuk besar sudut B ini besarnya kita cermati anak-anak. Besar sudut B di sini ini ada dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis yang di sini nih. Dipotong oleh satu garis yang di sini. Ini merupakan dua sudut yang sehadap anak-anak. Nih, dua sudut yang sehadap besarnya sama, berarti besar sudut B sama dengan 60 derajat. Kita cermati untuk segitiga yang ada di sini. Nih, besar sudut X di sini nih, berarti besarnya nih besar sudut X ini besarnya sama dengan sudut A, besar sudut A ditambah dengan besar sudut B ditambah 30 derajat anak-anak. Karena yang ada di sini ini, yang di sini nih ini sama dengan sudut luar segitiga yang Bu beri warna biru di sini. Maka ini berarti besar sudut A ditambah dengan sudut B ini ditambah dengan 30 derajat. Ini sama dengan sudut A nya 40 derajat ditambah sudut B nya 60 derajat ditambah dengan 30 derajat sama dengan 130 derajat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.